Selamat malam, kami hadirkan laporan mendalam mengenai salah satu program ekonomi paling ambisius yang digulirkan pemerintah Indonesia, Koperasi Desa Merah Putih. Sebuah inisiatif raksasa yang digadang-gadang akan menjadi tulang punggung baru perekonomian bangsa. Untuk memahaminya secara utuh, kami akan menguraikan program ini dalam beberapa poin utama. Kita akan awali dengan visi besar pemerintah, menelisik detail operasionalnya, kemudian membongkar kontroversi pendanaan yang menyertainya, mendalami kritik dari para ahli, dan di akhir kita akan sama-sama menimbang apakah ini sebuah revolusi ekonomi atau sebuah pertaruhan dengan resiko yang sangat tinggi. Baik, kita awali laporan ini dengan melihat skala dan tujuan utama di balik program nasional yang monumental ini. Pemerintah menargetkan angka yang tidak main-main, mendirikan 80.000 unit koperasi merah putih yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Misi utamanya adalah melakukan transformasi ekonomi pedesaan secara masif. Koperasi ini dirancang untuk menjadi penyedia layanan esensial bagi masyarakat dan yang paling krusial, bertujuan untuk mengintegrasikan langsung warga termiskin, para penerima PKH, ke dalam ekosistem ekonomi baru ini sebagai jalan keluar dari kemiskinan ekstrim. Visi yang begitu besar tentu saja menuntut adanya pelaksanaan operasional dan logistik yang luar biasa. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana rencana ini akan dijalankan, karena dari sinilah sejumlah perdebatan mulai mengemuka. Untuk menopang distribusi dan operasional koperasi, pemerintah melalui PT Agrinas mengambil langkah signifikan dengan mengimpor 105.000 unit truk pickup dan kendaraan niaga dari pabrikan India, seperti Tata Motors dan Mahindra. Lantas, apa justifikasi di balik kebijakan impor ini? Alasan resmi yang dikemukakan adalah faktor efisiensi dan biaya. Kendaraan dari India dilaporkan memiliki harga yang jauh lebih rendah, bahkan hingga separuh harga. Para pejabat juga berargumen bahwa penyerapan seluruh pasokan domestik dapat mengganggu rantai pasok untuk sektor ekonomi lainnya. Namun, kebijakan ini bukannya tanpa trade-off. Menteri Perindustrian sendiri, Agus Gumiwang, justru menyoroti potensi ekonomi yang hilang. Menurutnya, memproduksi kendaraan ini di dalam negeri akan memberikan suntikan dana langsung ke perekonomian Indonesia senilai 27 triliun rupiah. Polemik seputar kebijakan impor ini lantas membawa kita pada pertanyaan yang lebih krusial, dan ini menjadi kontroversi terbesar sejauh ini. Dari mana sumber pendanaan untuk keseluruhan proyek raksasa ini berasal? Nah, fakta yang paling menjadi sorotan adalah asal-usul dananya. Menurut data dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, terjadi realokasi radikal pada dana desa. Dari total anggaran 61 triliun rupiah, 40 triliun diantaranya dialihkan untuk pembangunan koperasi ini. Implikasinya sangat signifikan. Kebijakan ini hanya menyisakan 21 triliun rupiah untuk dibagikan kepada lebih dari 72.000 desa. Hal ini sontak memicu reaksi keras dari para kepala desa yang merasa tidak dilibatkan dalam keputusan monumental yang berdampak langsung pada komunitas mereka. Ternyata, polemik pendanaan bukan satu-satunya persoalan. Kalangan akademisi dan para ahli kini mulai mengangkat pertanyaan yang lebih mendasar dan struktural, yaitu, apakah model koperasi ini benar-benar bisa bertahan dalam jangka panjang? Peringatan keras datang dari Profesor Musa Asyare, seorang praktisi yang memiliki pengalaman langsung dalam mengelola koperasi. Beliau mengibaratkan situasi ini dengan sebuah analogi yang tajam, menyoroti adanya konflik ideologis yang sangat fundamental. Profesor Musa membedah setidaknya 4 tantangan inti. Pertama, perjuangan ideologis koperasi yang bersifat kolektif di tengah sistem ekonomi kapitalis yang kompetitif. Kedua, modelnya yang bersifat top-down atau arahan dari atas, yang dinilai berlawanan dengan ruh koperasi yang seharusnya tumbuh dari bawah. Ketiga, potensi risiko konflik manajemen internal. Dan yang terakhir, tantangan terberat, bagaimana entitas baru ini mampu bersaing dengan raksasa retail yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Berangkat dari berbagai fakta dan analisis tadi, kita sampai pada sebuah pertanyaan sentral. Apakah program Koperasi Merah Putih ini akan menjadi sebuah revolusi ekonomi atau justru sebuah pertaruhan yang amat berisiko? Di satu sisi, ambisi pemerintah memang sangat jelas, menciptakan mesin ekonomi baru yang kuat untuk mengentaskan jutaan rakyat dari kemiskinan. Bahkan, laporan awal dari beberapa daerah percontohan menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan angka omset yang signifikan. Akan tetapi, di sisi lain, resiko yang menghadang pun tak bisa dianggap remeh. Mulai dari model pendanaannya yang kontroversial, persaingan pasar yang sangat ketat, hingga pertanyaan mendasar terkait struktur komando dari atas dan keberlanjutannya dalam jangka panjang. Pertanyaan pamungkasnya masih menggantung, mampukah proyek raksasa yang digerakkan dari atas ini benar-benar memberdayakan ekonomi rakyat yang menjadi target utamanya?
Program ambisius ini nyatanya menuai polemik terkait anggaran dana desa dan nasib minimarket swasta. Laporan selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Selamat datang kembali di laporan khusus kami mengenai Koperasi Merah Putih. Sebuah proyek ambisius yang digadang-gadang akan menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan. Namun, di balik janji-janji besarnya, tersimpan kontroversi besar yang akan kita kupas, dimulai dari sumber dananya. Benar sekali, angkanya 40 triliun rupiah. Sebuah nilai yang fantastis yang tentu saja langsung memicu satu pertanyaan mendasar. Sudah tepatkah prioritas anggaran negara kita? Dan inilah yang membawa kita ke jantung persoalan yang paling meresahkan. Benarkah dana yang selama ini menjadi tumpuan harapan bagi puluhan ribu desa, kini justru dialihkan dan dipusatkan hanya untuk satu mega proyek ini? Mari kita telusuri faktanya. Kita mulai dari polemik pertama yang paling banyak disorot, soal pengalihan dana desa. Ini bukan sekedar pergeseran pos anggaran biasa. Kebijakan ini secara efektif memangkas dana yang sangat vital bagi lebih dari 72.000 desa di seluruh Indonesia, demi satu tujuan, pembangunan fisik Koperasi Merah Putih. Sekarang, coba kita lihat rincian angkanya. Sepintas, total pagu anggaran dana desa untuk tahun 2026 kelihatannya sama ya, tetap di angka 61 triliun rupiah. Tapi coba perhatikan pembagiannya. Sebanyak 40 triliun rupiah, itu hampir 2/3-nya, kini dialihkan untuk membangun gerai-gerai koperasi. Artinya apa? Dana yang betul-betul bisa dipakai desa untuk kebutuhan warganya sendiri sekarang anjlok drastis, hanya tersisa 21 triliun rupiah. Bisa dibayangkan, pemangkasan sebesar itu langsung memicu gelombang protes dari akar rumput. Suara mereka diwakili oleh Bambang Herianto dari APDSI yang mengatakan, kami mendengar banyak sekali teriakan-teriakan teman-teman kita kepala desa. Sebuah ungkapan yang menyiratkan adanya kekhawatiran dan keresahan yang sangat mendalam. Lalu, apa artinya ini bagi warga desa? Dampaknya sangat signifikan. Dana yang dulunya menjadi napas bagi program-program penting seperti bantuan langsung tunai, program ketahanan pangan, atau bahkan pembangunan kecil-kecilan hasil musyawarah warga, kini semuanya terancam berhenti. Ruang gerak pemerintah desa jadi sangat terbatas dan prioritas lokal terpaksa dinomorduakan. Masalahnya tidak berhenti di soal anggaran. Kita beralih ke kontroversi kedua, bagaimana proyek raksasa ini dijalankan di lapangan. Di sini, kita menemukan dua isu yang tidak kalah pelik. Rencana impor kendaraan besar-besaran dan proses pembangunan yang terkesan top-down tanpa melibatkan para kepala desa. Perhatikan angka ini, 105.000. Ini bukan angka yang kecil. Itulah jumlah mobil niaga, pickup, dan truk yang rencananya akan diimpor langsung dari India. Tujuannya, untuk menunjang operasional logistik Koperasi Merah Putih di seluruh pelosok negeri. Sebuah langkah yang terasa sangat ironis untuk proyek yang katanya ingin mengangkat ekonomi domestik. Tentu saja pemerintah punya alasan. Dalih utamanya adalah efisiensi. Harga kendaraan impor diklaim jauh lebih murah dan kapasitas produksi dalam negeri dianggap belum memadai. Tapi lihat sisi lainnya. Kementerian Perindustrian punya hitungan yang sama sekali berbeda. Kalau saja 105.000 kendaraan itu diproduksi di dalam negeri, potensi perputaran ekonominya bisa mencapai 27 triliun rupiah. Belum lagi kita bicara soal penyerapan tenaga kerja dan mendorong industri otomotif nasional kita sendiri. Dan pola dari atas ke bawah ini ternyata bukan hanya soal kendaraan, proses pembangunannya juga begitu. Menurut laporan APDSI, banyak kepala desa merasa hanya jadi penonton di wilayahnya sendiri. Pembangunan fisik koperasi berjalan begitu saja, tanpa ada koordinasi, apalagi pelibatan mereka. Ini sebuah ironi besar untuk proyek yang tujuannya justru memberdayakan desa. Baik, setelah kita melihat masalah di tingkat anggaran dan juga implementasi, sekarang mari kita mundur sedikit untuk melihat gambaran besarnya, yaitu risiko tata kelola. Sejumlah ahli sudah memperingatkan, ada tantangan-tantangan yang sangat fundamental yang bisa menjadi ganjalan besar bagi proyek ini di masa depan. Salah satu pandangan yang paling tajam datang dari Profesor Musa Asyariah. Beliau menggunakan perumpamaan yang sangat kuat. Katanya, memelihara koperasi dalam alam kapitalisme liberal itu akan mati, seperti menaruh ikan di pinggiran laut. Artinya, tanpa ada ekosistem pelindung yang kuat, koperasi ini akan sangat sulit bersaing melawan korporasi-korporasi raksasa yang sudah ada. Dan risiko ini bukan sekedar teori. Para ahli telah merinci beberapa potensi masalah yang sangat konkret.
mulai dari potensi konflik internal antara manajer profesional dengan pengurus dari desa, lalu ada bayang-bayang intervensi politik yang bisa mengganggu bisnis, dan tentu saja kesulitan untuk bersaing di pasar bebas. Satu hal yang perlu diingat, solidaritas sosial di desa belum tentu bisa langsung diubah menjadi solidaritas ekonomi yang kuat dan efisien. Lalu, seberapa besar resiko tata kelola dan potensi kebocoran dana dari proyek raksasa ini? Kami akan membedah analisis para ahli sesaat lagi. Selamat datang. Kali ini, kita akan kupas tuntas salah satu program baru pemerintah yang paling ambisius, yaitu Koperasi Merah Putih. Baik, jadi apa saja yang akan kita bahas? Pertama, soal visi besarnya sebagai mesin ekonomi baru. Lalu, kita lihat cetak biru dari pemerintah. Setelah itu, kita akan masuk ke bagian yang krusial, yaitu peringatan-peringatan dari lapangan. Dan terakhir, kita akan coba jawab apakah ini pahlawan atau sekedar ilusi. Oke, kita mulai dari bagian pertama, biar kita paham dulu seberapa besar sebenarnya skala proyek ini. Bayangkan, targetnya adalah mendirikan 80.000 unit koperasi merah putih. Ini tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia. Skalanya masif. Nah, sekarang pertanyaannya, dananya dari mana? Ini dia yang menarik. Lihat, dari total dana desa sebesar 61 triliun rupiah untuk tahun 2026, porsi yang sangat besar, 40 triliun rupiah, dialihkan khusus untuk membangun koperasi ini. Ini bukan sekedar pergeseran anggaran biasa, ini pergeseran yang sangat-sangat signifikan. Tujuan besarnya sih mulia ya, yaitu menciptakan fondasi ekonomi baru di pedesaan untuk mengatasi kemiskinan. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara pemerintah mewujudkan ini? Mari kita lihat cetak birunya. Oke, masuk ke bagian kedua. Bagaimana sih rencana pemerintah untuk mengubah visi besar tadi jadi kenyataan? Jadi alurnya itu jelas banget dan bisa dibilang sangat top-down dari pusat ke daerah. Pertama, infrastruktur fisiknya dibangun dulu, toko dan gudangnya. Ini dikerjakan oleh PT Agrinas dan bahkan melibatkan TNI. Kedua, anggotanya didaftarkan, sasarannya adalah para penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Ketiga, koperasi ini akan jadi pemasok kebutuhan pokok. Dan yang keempat, koperasi juga diharapkan bisa menyerap dan menjual produk-produk UMKM lokal. Pemerintah sendiri, seperti yang disampaikan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, menekankan bahwa ini bukan cuma soal bisnis. Koperasi ini punya peran sosial yang kuat, katanya. Jadi ada dua fungsi sekaligus. Nah, ada satu keputusan yang cukup memicu perdebatan, yaitu soal logistik. Untuk efisiensi, pemerintah berencana mengimpor 105.000 kendaraan niaga dari India. Alasannya, harga domestik katanya terlalu tinggi. Tapi Kementerian Perindustrian punya hitungan lain. Kalau pengadaan ini dilakukan di dalam negeri, potensinya bisa memutar sekitar 27 triliun rupiah untuk ekonomi lokal kita. Nah, dari semua rencana yang serba top-down dan terpusat ini, muncul satu pertanyaan mendasar. Apakah model seperti ini masih bisa disebut koperasi sejati? Baik, dan kini kita sampai pada segmen laporan khusus. Di balik rencana besar dan optimisme pemerintah, para ahli dan pengamat di lapangan justru menyuarakan sejumlah peringatan serius. Ada apa sebenarnya? Peringatan pertama datang dari sisi filosofis. Ada jurang yang sangat lebar antara idealisme sebuah koperasi dengan realitas di lapangan. Idealnya, koperasi itu tumbuh dari bawah atau bottom up berbasis partisipasi anggota. Sementara Koperasi Merah Putih ini kenyataannya sangat top down, dipimpin langsung oleh pemerintah, bahkan pembangunannya melibatkan militer. Akademisi sekaligus mantan ketua koperasi, Profesor Musa Asyari, mengibaratkan ini seperti menaruh ikan di pinggir laut. Ia menyoroti tantangan yang sangat mendasar, mencoba menghidupkan semangat kolektivisme koperasi di tengah-tengah sistem ekonomi kapitalisme liberal yang sangat kompetitif. Menurutnya, ini akan sangat sulit bertahan. Suara lain datang dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, atau APDSI. Ketua mereka, Bambang Herianto, mempertanyakan, mengapa para kepala desa sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembangunan Koperasi Merah Putih ini? Mereka khawatir, tanpa keterlibatan pemimpin lokal, program ini akan terasing dan tidak menjawab kebutuhan nyata masyarakat desa. Jadi, para ahli merangkum setidaknya ada 5 resiko utama. Pertama, tata kelola yang terkesan terburu-buru tanpa ada masukan dari publik. Kedua, adanya potensi campur tangan kepentingan politik dalam manajemennya. Ketiga, ada kekhawatiran ini justru menjadi pintu kembalinya sistem ekonomi yang sentralistik. Keempat, resiko konflik internal. Dan kelima, yang tidak kalah penting, adalah resiko tersingkirnya UMKM lokal dan juga BUMDes yang sudah ada. Jadi, kita dihadapkan pada dua narasi yang sangat kontras.
optimisme pemerintah di satu sisi dan sederet peringatan dari para ahli di sisi lain. Menanggapi berbagai kritik ini, pemerintah tetap menunjukkan optimismenya. Saat ini dilaporkan sudah lebih dari 1.000 unit berjalan dan targetnya seluruh unit akan beroperasi penuh pada pertengahan tahun 2026. Jadwalnya sangat agresif. Akan tetapi, kekhawatiran para ahli tetap menggantung. Apakah proyek raksasa ini tidak akan dibajak oleh resiko tata kelola yang buruk? Apakah ini tidak akan menjadi alat bagi para oligarki dan bukan untuk menyejahterakan warga desa? Anggaran yang begitu besar dan ambisi program ini memang menjanjikan sebuah transformasi. Tapi keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu menjawab semua risiko serius yang tadi telah kita bahas. Demikian laporan khusus kali ini. Apakah Koperasi Merah Putih akan menjadi pahlawan ekonomi desa atau sekedar ilusi birokrasi? Waktu yang akan menjawab. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.